disukai oleh kalangan menengah ke atas. Dan juga yang sangat signifikan kemarin adalah tentang kolaborasi. Halo sahabat Propositor, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi bersama saya di sini, Iman Hidupianika SSI, Magister Manajemen, dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Nah, jadi dalam video kali ini saya masih akan membahas sebuah perusahaan yang bergerak di dalam sektor retail berbasis lifestyle. Nah, jadi sektor tersebut masuk ke dalam watchlist yang kira-kira mampu bertahan atau mampu kira-kira bertumbuh ya nanti di 2023 apabila benar terjadi resesi. Nah, dari mana kita tahu resesi atau tidak? Ya tentunya dari rilis laporan keuangan kuartal pertama 2023 maaf ya. Dari laporan keuangan setiap perusahaan kita pasti akan tahu apakah memang benar terjadi resesi atau tidak. Tetapi terlepas dari terjadi resesi atau tidak, jadi sudah dipilihkan saham-saham yang bergerak di bidang retail berbasis lifestyle yang dimana mayoritas konsumennya adalah kalangan menengah ke atas. Nah, jadi seperti apa pembahasannya? Sebelumnya jangan lupa teman-teman pencet tombol like, kemudian juga bisa subscribe apabila nanti mendapatkan manfaat dan juga insight-insight baru dan wawasan terbaru seputar edukasi, seputar investasi dan juga trading. Dan silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading. Oke, stay tune terus. Nah, baik, rekan-rekan, kali ini saya akan menjelaskan saham LPPF, ya, atau Matahari Department Store. Nah, jadi kenapa Matahari Department Store? Ya, karena Matahari Department Store ini, itu memang mayoritas dari konsumennya merupakan kalangan menengah ke atas. Nah, kita akan bahas dulu dari bisnisnya ya, bisnisnya. Nah, kalau dari bisnis Matahari sendiri, itu kan memang mayoritas dia mengakuisisi merek-merek atau brand dari luar. Nah, seperti yang kita tahu, brand-brand yang dijual di Matahari itu ada seperti Connection, kemudian ada Cool, kemudian ada Jim Joker, Nevada, dan lain sebagainya. Nah, kalau dari brand-brand tadi disukai oleh kalangan menengah ke atas. Dan juga yang sangat signifikan kemarin adalah tentang kolaborasi antara Matahari dengan Disney dan juga Marvel. Ya, seperti yang kita ketahui, Marvel dan Disney itu adalah raja dari bidang entertainment. Ya, seperti kita ketahui, movie-movie dari Marvel itu selalu laris di layar bioskop, dan juga film-film dari Disney lainnya, baik itu kartun ataupun yang lainnya, itu juga sangat laris ya untuk segmentasi entertainmentnya. Nah, dari kolaborasi ini, si Matahari sendiri ingin membawa nuansa yang menyenangkan, ya, yang fun bagi customer pada saat mereka berbelanja di gerainya mereka. Kemudian dari modal sendiri ya, kita bilang dari segi keuangan. Ya, kalau dari keuangan, Matahari Department Store ini saat ini sudah kembali on track. Ya, di mana di tahun 2020 dan di tahun 2021 kuartal ketiga itu mereka masih mengalami kerugian. Tetapi di sejak tahun 2022 kuartal pertama, kuartal kedua, dan kuartal ketiga mereka mampu mencetak keuntungan. Bahkan dari bulan Januari ke sampai bulan Oktober atau sampai kuartal ketiga ya, mereka sudah mencetak keuntungan lebih dari 140% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Nah, ini artinya bahwa dengan meredanya COVID-19, jadi bisnisnya sudah kembali tumbuh. Di tahun 2021 mereka sudah menutup sekitar 13 gerai ya, dikarenakan gerai-gerai tersebut tidak mampu mencetak keuntungan yang berarti dan tidak bisa menutupi operasional. Nah, tapi di tahun 2022
mereka sudah mulai bangkit dan sampai kuartal ketiga ini sudah membuka 3 gerai baru. Dan target mereka di tahun 2023 adalah membuka 12 sampai 15 gerai baru lagi. Sehingga total dari tahun 2022 saat ini, dari saat ini ya, setelah membuka 3 gerai baru tadi, memiliki total gerai sekitar 148. Target mereka di tahun 2023 memiliki sekitar 160 gerai. Nah, jadi mungkin ada yang bertanya ya teman-teman, kenapa di tengah gempuran online ya, atau di tengah prediksi yang kemarin pada saat pandemi, yang dimana katanya orang sudah mulai shifting, beralih belanja ke offline ke online, kenapa Matahari justru dia gencar membuka gerai? Nah, tentunya ini diakibatkan karena segmentasi mereka, di mana konsumen mereka itu difokuskan, diprioritaskan untuk kalangan menengah ke atas. Nah, di sini kuncinya. Kalangan menengah ke atas itu memang pada tahun 2020 dan 2021 pada saat varian Delta itu memang mereka tidak bisa keluar kan. Nah, jadi tidak bisa keluar sehingga mereka dipaksa belanja online. Nah, ini tentu tidak bisa membuat mereka berpindah ya, perilaku belanjanya langsung ya, karena memang tipikal orang kaya menengah ke atas itu memang sukanya memang shopping, memang cuci mata. Jadi kalau misalkan kita bilang kalangan menengah ke bawah, ya kita bilang mereka malah diuntungkan dengan adanya belanja online, karena mereka memang prioritasnya harga, ya. Buat apa saya belanja keluar, sementara saya bisa mendapatkan harga yang lebih murah di marketplace misalkan, ya. Dan kadang-kadang mereka juga bisa mendapatkan bypass ya, bisa langsung ke produsen besar atau ke supplier besar atau bahkan ke pabriknya langsung, karena pabrik kadang-kadang juga membuka toko di marketplace. Buat apa saya harus berbelanja, saya harus macet-macetan untuk mendapatkan harga yang lebih mahal ketimbang saya beli di marketplace. Itu kalau mindset menengah, customer kalangan menengah ke bawah. Jadi mereka diuntungkan dengan adanya online. Tetapi kalau kalangan menengah ke atas, harga adalah nomor sekian, ya. Yang pertama adalah pelayanan dan juga tentunya kualitas. Nah, jadi dengan gengsi ya lagi satu ya. Jadi dengan mereka berbelanja secara offline, mereka langsung ke toko, jadi mereka bisa langsung merasakan pelayanannya, bisa langsung mengetahui saat itu juga bagaimana kualitas produknya. Itu kalau kita berbicara dari konsumennya ya, dari konsumen, tipikal konsumen yang dimana dengan adanya gerai, bertambahnya gerai baru, maka mereka bisa lebih dekat dengan calon konsumen, yang dimana calon konsumen mereka ditargetkan untuk kalangan menengah ke atas. Nah, selain itu juga dengan margin yang besar ya, margin yang besar sekitar antara 12 sampai 24% yang ditetapkan oleh manajemen Matahari Departemen Store, ya, di mana ini meningkat dari hanya 8% di tahun 2021. Nah, dengan adanya margin yang tinggi ini, tentunya keuntungan mereka juga semakin berlipat-lipat, sehingga di tahun 2022 ini mereka sudah bisa membukukan laba bersih sebesar 140% meningkat dibandingkan tahun lalu. Dan tentunya dengan kenaikan laba bersih ini juga menandakan bahwa mereka harus membagikan dividen. Nah, terbukti dari di tahun 2022 ini mereka melaksanakan dividen besar Rp525 per lembar saham. Jadi dividen Rp525 ini itu meningkat ya dari tahun lalu, di mana mereka membagikan dividen hanya Rp350 per lembar saham. Nah, ini artinya memang LPPF ini memang profitable ya, di tengah yang katanya shifting ya tadi dari online ke offline, tapi mereka dengan membuka gerai baru, mereka justru bisa menambah laba bersih sehingga mereka bisa meningkatkan dividen. Konsumen tadi menengah ke atas itu atau LPPF sendiri tidak terkena isu ya, yang dimana katanya tadi 2020 kemarin itu harusnya orang sudah mulai berbelanja online. Nah, tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa konsumen mereka, tipikal konsumen mereka karena menengah ke atas atau lebih senang berbelanja offline. Dan yang kedua itu karena tahun 2020 kemarin itu adalah tahunnya para saham atau perusahaan yang bergerak di bidang teknologi ya. Jadi startup yang memang dia fokusnya pada growth ya, pada valuasi, jadi tidak pada fundamental. Nah, ini yang bisa
yang memiliki tahunnya kemarin pada tahun 2020 pada saat pandemi COVID. Nah, jadi startup pada saat itu sangat gampang mendapatkan dana ya dari angel investor, karena memang pertama duit dari investor Amerika itu juga sangat banyak ya, akibat dari adanya the Fed yang mencetak uang atau stimulus yang sangat besar jumlahnya, hampir sebesar 2 triliun US dollar. Jadi memang gampang sekali startup yang terutama di Asia Tenggara dan khususnya di Indonesia untuk mendapatkan investor-investor atau angel investor yang berasal dari luar. Nah, jadi pada saat itu, pada tahun 2020, saham Bukalapak, kemudian Gojek, ya, atau Goto itu juga banyak sekali mendapatkan pendanaan. Dan tidak hanya mereka, tetapi hampir semua startup yang bergerak di bidang tech, ya, dimana kalau startup di bidang tech ini adalah mereka yang mampu mengonlinekan apa saja atau mengonlinekan kegiatan yang dari sebelumnya itu offline. Ya, jadi startup yang mampu mendigitalisasi, ya, mendigitalisasi perilaku kita selama kita melakukannya secara offline dibawa ke online. Nah, jadi gampang banget pada saat itu mendapatkan investor-investor baru atau angel investor. Nah, LPPF karena dia targetnya menengah ke atas, konsumen menengah ke atas, dia tidak mengambil semua kue, tidak mengambil semua konsumen dengan setiap tingkatan, ya, tidak ambil dari yang bawah, tapi hanya menengah ke atas saja. Tentunya ini tidak berlaku bagi mereka, dan ini terbukti dari tahun 2021 mereka mampu, ya, 2021 ya benar, setelah mereka menutup 13, mereka mampu comeback di tahun 2022 dengan membuka 3 gerai baru, dan di 2023 targetnya membuka 12 sampai 16 target baru, gerai baru. Sekarang kita akan membahas dari sisi kepemilikan, ya. Jadi dari pemilik Matahari sendiri itu sudah shifting, ya. Dari sebelumnya dimiliki oleh Multipolar, ya, Multipolar atau MLPL. Itu sekarang MLPL hanya memiliki kepemilikan sekitar 8%. Dan saat ini pengendali atau pemilik mayoritas dari Matahari sendiri memang masyarakat, ya, dengan sekitar 52%. Artinya saham yang beredar di masyarakat sebesar 52%. Tetapi ada yang menarik di sini bahwa saat ini perusahaan retail dari Singapura, yaitu namanya Auric, ya, Auric Digital Retail, itu memiliki saham yang tergolong mayoritas di LPPF, ya, dengan sebesar 35%. Nah, sebelumnya di tahun 2021 mereka memiliki atau sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 50,1%, tetapi saat ini sudah menurun menjadi 35%. Nah, artinya dengan perpindahan pengendali dari awalnya Multipolar ke Auric, apakah itu akan menandakan adanya pergantian sistem bisnis? Nah, ternyata tidak. Jadi memang Auric ini tujuannya dia masuk ke sebagai pemegang saham Matahari adalah sebagai agar bisa memberikan kontribusi di bidang sektor dan strategis. Nah, artinya dia bisa membawa pengalaman mereka di Singapura dibawa ke Matahari agar bisa setidaknya mendapatkan gambaran, ya, atau setidaknya bisa memetakan demografis tentang konsumen yang sepertinya dari Singapura dan Indonesia sudah ada kemiripan. Oke, sampai di sini dulu penjelasan tentang atau ulasan dari saham LPPF. Semoga teman-teman bisa mendapatkan wawasan baru. Dan ini disclaimer on, ya, artinya bukan merupakan ajakan menjual ataupun membeli saham yang tadi sudah disebutkan. Ini merupakan analisa tentang perusahaan yang bergerak di sektor retail berbasis lifestyle yang kira-kira mampu untuk bertahan dan bahkan bertumbuh selama masa resesi, apabila memang resesi itu benar terjadi di tahun 2023. Oke, silakan teman-teman nyalakan lonceng dan belnya agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan update-update terbaru dan video-video menarik seputar dunia investasi dan juga trading. Saya Mani Dupianika, SSC Magister Manajemen. Mohon undur diri, see you next video. Bye-bye.